Ya pemirsa, setelah Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi lewat putusan Majelis Kehormatan MK, penggantinya Soehartoyo dilantik menduduki jabatan Ketua MK hari ini. Mampukah Ketua MK baru mengembalikan marwah dan citra MK? Kami ajak Anda bergabung bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Mbak Bibip, terima kasih untuk waktunya. Jadi dari berbagai pergolakan yang selama ini terjadi di tubuh MK, dengan catatan sampai sekarang masih terjadi pergolakan karena Ketua MK tengah dilaporkan juga. Nah, mampukah kepercayaan publik ini kembali, Mbak? Mampu atau tidak mampunya memang sangat tergantung pada apa yang akan dilakukan oleh Pak Soehartoyo dan kawan-kawan. Jadi kalau menurut saya yang kita harus lihat kan Pak Soehartoyo ini menjadi ketua MK sebagai akibat dari sebuah peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasanya ini ada akarnya, yaitu putusan nomor 90. Jadi menurut saya cara mengembalikan kepercayaan masyarakat sebenarnya ada dua. Tidak hanya soal pembentukan MK-MK permanen seperti yang sudah dijanjikan oleh Pak Soehartoyo, tapi yang kedua juga harus ada respons dari Mahkamah Konstitusi di bawah pimpinan Pak Soehartoyo terhadap putusan 90 yang sudah nyata-nyata dikatakan oleh MK-MK pimpinan yang ad hoc ya, pimpinan Prof. Jimli Asyidiki, bahwa pembuatannya itu ternyata mengandung banyak sekali kesalahan etik dan bahkan benturan kepentingan dan intervensi politik. Itu yang dinyatakan jelas dalam keputusan MK-MK di bawah Pak Jimli. Nah kan kita harus baca konteksnya bahwa Pak Soehartoyo terpilih gara-gara kasus ini. Jadi responsnya jangan hanya yang sifatnya yang memang diperlukan sih, soal pembentukan MK-MK permanen itu sangat diperlukan. Itu adalah solusi Baik, strukturalnya. Tapi konteks putusan 90-nya ini juga harus sudah direspons. Kalau tidak maka akan sulit oke. untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jadi yang penting harus direspon itu ya. Tapi ini kan kalau kita lihat ya Mbak Bibip, putusan MK itu kan sudah final and binding. Nah jadi respon apa seperti yang diharapkan? Ini pertanyaan bagus. Betul final and binding, tapi di Mahkamah Konstitusi dari dulu ini bukan suatu hal yang baru. Dari dulu sebuah perkara, sebuah norma yang sudah diputus oleh MK itu bisa diuji lagi. Nah, jadi dan diujinya tentu saja berdasarkan permohonan yang masuk. Sekarang ini sudah ada permohonan yang lagi jalan, yaitu perkara nomor 141 sudah dimulai minggu lalu. Misalnya ini bisa segera diputuskan supaya nanti ada jawaban atas bagaimana sebenarnya norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Baik, Pemilu yang membolehkan kemudian ada peristiwa ini begitu ya, yang Gibran kemudian maju dan seterusnya. Ini bisa oke. dilakukan, Mbak Mari. Baik, jadi bisa dilakukan ya dengan respon itu tadi. Mbak Bibip, terima kasih sudah memberikan informasi di sini. Salam sehat Mbak Bibip. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.